Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan kedua kuliah Fisika Matematika 3. Di sini kita akan membahas lanjutan dari pertemuan sebelumnya mengenai gamma dan beta function. Di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas mengenai factorial function, ya, di mana integral dari 0 sampai ta hingga x pangkat n dikalikan dengan eksponensial pangkat min alpha x dx itu menghasilkan nilai atau menghasilkan persamaan n faktorial per alpha pangkat n plus 1. Nah, jadi dari sana kalau kita lihat ke slide berikutnya, ini dari persamaan ini yang sudah kita bahas kemarin, turunannya kenapa bisa menghasilkan persamaan seperti ini. X pangkat n dari eksponensial pangkat min alpha x dx, sorry ini plus ya, plus. Kita akan menghasilkan fungsi faktorial. Nah, kalau kita gantikan, misalkan n-nya itu sama dengan 1, alfa-nya sama dengan 1, maka kita akan dapatkan fungsi faktorial yang sudah kita pahami dulu. Jadi kalau 0 sampai ta hingga x pangkat n, eksponensial pangkat min alpha dx, min x dx, itu akan sama dengan n faktorial. Di mana n itu adalah bilangan integer 1, 2, 3, dan seterusnya ya. Nah, sekarang kita masuk ke pengenalan mengenai gamma function. Kalau sebelumnya kita membahas mengenai factorial function, sebenarnya gamma function ini adalah persamaan lanjutan dari factorial function. Jadi sebenarnya gamma function ini menggunakan factorial function juga. Persamaan atau penjabaran lainnya dari factorial function. Jadi kalau gamma function ini dapat dituliskan dengan tulisan seperti ini, simbol seperti ini, gamma itu dituliskan seperti ini ya. Tidak dengan gamma yang seperti kita biasa kenal seperti ini, bukan seperti itu. Di buku Fisika Matematika 3 kita menuliskan gammanya seperti ini. Nah, gamma function bisa dituliskan dengan persamaan integral dari 0 sampai ta hingga dari x pangkat n min 1 eksponensial pangkat min x dx, di mana nilai tersebut sama dengan n min 1 faktorial. Nah, apabila kita, ya ini hubungan lainnya ya, hubungan lainnya kalau kita tuliskan lagi, jika n plus 1, jika gamma function dari n plus 1, maka itu akan sama dengan integral dari 0 sampai ta hingga x pangkat n eksponensial pangkat min x dx, atau sama dengan n faktorial, seperti yang tadi kita tuliskan di factorial function ya. Yang di factorial function kita tadi menyebutkan persamaan yang ini nih. Nah, nanti akan kita bahas lebih lanjut mengenai gamma function. Sedikit melanjutkan lagi dari yang tadi, kita ingin menghubungkan antara gamma function dengan recursion relation atau recurrence relation ya. Hubungan antara gamma function P plus 1 dengan gamma function P. Jadi tadi kita sudah tadi kita menginisialkannya dengan gamma function N ya. Ini kita misalkan dengan gamma function P. Jadi kalau tadi kita tuliskan gamma function n itu adalah integral dari 0 sampai ta hingga x n eksponensial pangkat min n dx, atau sama dengan n integral. Tuh, saya tuliskan di sini ya. Maka di sini kita akan lihat hubungan recurrence relation-nya. Jadi kalau saya punya gamma function dari, sekarang kita pakainya P ya, P plus 1, biar kita samakan dengan apa yang ada di buku. Integral dari 0 sampai ta hingga dari x pangkat P eksponensial pangkat min x dx, dengan memisalkan, di sini saya misalkan pakai warna biru ya biar agak beda sedikit.
Kalau saya misalkan X pangkat P itu adalah U, dan eksponensial pangkat min X dx adalah V, maka kita bisa cari persamaan integralnya. Kita pernah ingat ya, integral dari integral dari U dV, ini dV. U dV adalah sama dengan UV min integral dari V du. Nah, jadi kita cari tahu dulu nih, du-nya bagaimana. Du-nya itu integral dari X pangkat P adalah P dikalikan dengan X pangkat P min 1. Nah, ini saya tulisannya suka rapat, mohon maaf. Salah lagi. Nah, integral, sekarang kalau integral dari V min X, min E pangkat min X sama dengan V. Nah, kita dapat informasi seperti itu. Nah, kalau kita lanjutkan ini, saya salah warna, maka gamma, kayak T ya, gamma dari P plus 1, kita ingat aturannya ya, kalau saya lupa saya tuliskan lagi, integral dari U dV sama dengan UV min integral dari V du. Nah, oke, jadi ini kita tuliskan UV, di mana U-nya adalah XP, X pangkat P maksud saya, dan V-nya adalah min eksponensial pangkat min X, dengan batasan integral dari 0 sampai tak hingga, dikurang integral dari V du. V-nya itu adalah min X, min E pangkat min X. Du-nya adalah P dikalikan X pangkat P min 1 dx. Nah, jika kita masukkan batasan integral dari 0 sampai eta hingga untuk yang di sini, ini nilainya akan sama dengan 0. Nah, ini batasan 0 sampai eta hingga. Nah, ini kalau kita masukkan, kalau kita keluarkan P-nya, karena P ini tidak terikat dengan X ya, karena dia adalah integer tersendiri, P integral dari eksponensial pangkat min A, atau biar mirip dengan fungsi gamma-nya, saya tuliskan di sini, X pangkat P min 1 eksponensial pangkat min X dx. Nah, ini mirip dengan persamaan gamma sebelumnya, di mana kita bisa tuliskan ini nanti akan sama dengan gamma untuk fungsi P, gamma untuk nilai P maksud saya. Jadi di sini kita tuliskan P dikali gamma P. Nah, inilah dia recursion relation antara fungsi gamma dari gamma plus 1 dengan gamma P. Di sana kita bisa berikan contoh di sini. Contohnya di mana misalkan gamma dari n, n di sini tidak harus integer lagi seperti kita bahas tadi di factorial function. Di sini n-nya itu atau p-nya itu kita bisa masukkan pecahan. Jadi contohnya di sini gamma dari 9/4 itu akan sama dengan ketika kita misalkan 1 dari 9/4 itu adalah mungkin agak bingung kan kalau saya, atau mungkin sudah paham tuh saya perjelas. 9/4 sama dengan 1 ditambah 5/4 ya. Nah, yang ini sekarang saya anggap sebagai P yang baru nih. Jadi kita bisa misalkan
gamma dari 9/4 itu sama dengan 5/4 dikali gamma dari 5/4. Nah, 5/4 itu juga sebenarnya bisa dimisalkan 1 ditambah 1/4. Nah, atau jadi seperti ini nih, 5/4 dikali 1/4 gamma 1/4. Kita akan dapat 5/16 ya. 5/16. Nah, jadi kita bisa misalkan kalau gamma 1/4 dibagi gamma 4/9, gamma 1/4 dibagi gamma 9/4 itu akan sama dengan 16/5. Kebalikannya ya. Baiklah, kita lanjutkan untuk kondisi di mana gamma function untuk nilai yang fungsi yang bernilai negatif, untuk P yang bernilai negatif. Jadi sebelumnya, kalau kita tuliskan tadi gamma function untuk P yang bernilai positif number, kita tuliskan kalau gamma function dari P plus 1 itu sama dengan P dari gamma function P. Nah, kalau dia P-nya bernilai negatif dalam kasus ini, maka gamma function-nya dapat dituliskan dalam persamaan seperti ini. Nah, sebagai contoh, di sini, kalau gamma function adalah minus 0,3, maka kita tuliskan 1/4 dari P, P-nya itu sendiri tadi adalah minus 0,3, dan P ditambah 1, minus 0,3 ditambah 1, jadi 0,7 ya. Jadi kita bisa tuliskan contoh berikutnya juga untuk gamma function dari minus 1,3 itu akan tuliskan seperti ini. Nah, jadi menggunakan hubungan di atas yang dapat kita pahami sekarang gamma function P untuk P yang bernilai negatif punya penyelesaian seperti itu. Nah, perlu diketahui juga gamma function untuk P yang bernilai negatif itu punya nilai yang infinite atau tidak tak berhingga seperti di sini kondisinya ya. Nah, untuk P yang lebih kecil dari 0, sign-nya atau tandanya bisa diganti dalam interval antara nilai negatif. Beberapa persamaan lain yang perlu diketahui mengenai gamma function. Yang pertama adalah gamma function untuk nilai yang sama dengan setengah. Seperti ini kasusnya, P yang sama dengan setengah. Itu gamma function-nya dapat dituliskan sama dengan Pi. Dan untuk gamma function dari nilai P dikalikan dengan gamma function dari 1 min P, itu akan sama dengan Pi per sin Pp. Nah, tugas untuk kalian di rumah, coba buktikan persamaan ini. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai beta function.